Beni Cokro bernyanyi soal andil emiten-emiten milik Bakri Group dalam kasus rasuah perusahaan asuransi plat merah. Menurut penuturan Direktur Utama PT Hansen International Tbk itu, asuransi Jiwasraya pernah berinvestasi ke emiten-emiten grup Bakri. Paling besar grup Bakri di swasta. Menurut informasi pada tahun 2006 saat grup Bakri itu sahamnya lagi tinggi-tingginya. Sekarang semua nilainya Rp50, ruginya berapa? Menurut info yang saya dapat di 2008 itu ruginya sudah mencapai Rp6,7 triliun. Mereka pakai uang berbunga karena nggak di-drop pemerintah. Mereka pakai uang CS Saving, kata Beni saat diwawancara Rabu 24 Juni 2020. Berdasarkan pernyataannya tersebut, lanjut Beni, emiten-emiten Bakri Group berkontribusi besar terkait kerugian negara dalam kasus Jiwasraya. Pernyataan Beni Cokro langsung banjir komentar. Akun Facebook @wijaya_roisli Kamis 25 Juni 2020 membagikan tautan dan berkomentar. Hukum, Beni Cokro, Bakri Group berkontribusi terhadap kerugian negara di kasus Jiwasraya. Menurut penuturan Direktur Utama PT Hansen International Tbk itu, PT Asuransi Jiwasraya pernah berinvestasi ke emiten-emiten grup Bakri. @Yurzinal menuliskan, Karni Ilyas, ini ada judul diskusi ILC bagus, tapi saya kok kurang yakin Anda berani membahasnya. @Eko Setio Laksono menuliskan, usut terus biar rakyat lebih cerdas. Sebelumnya diberitakan kabar 24.business.com, Beni menyebutkan bahwa emiten-emiten Bakri Group berkontribusi besar terkait kerugian negara dalam kasus tersebut. Itu ada cost of money-nya 10% per tahun. Berarti kalau 12 tahun berarti kan 120%. Itu baru bunganya saja. Ini bunga flat saja, 120% dari Rp6,7 triliun, bukan Rp8 triliun. Nah, Rp8 triliun ditambah Rp6,7 triliun, bukannya Rp14,7 triliun itu baru flat. Kalau bunga berbunga, bukannya bisa jadi 16 hingga 17 triliun rupiah. Bolongnya dari mana udah tahu kan ya? Bolongnya dari Bakri itu mayoritasnya. Harusnya yang dikejar itu pihak Bakri, kata dia. Beni pun kembali menyatakan bahwa dirinya hanya kambing hitam di kasus ini untuk melindungi pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, yang mana dalam hal ini adalah Bakri. Kalau yang bikin rugi aja enggak jadi tersangka, apalagi yang enggak bikin rugi seperti saya. Karena yang dosa orang lain, tapi dia mau ngelindungin orang lain. Tapi harus cari tumbal dong, kambing hitam harus yang gemuk dan kelihatan asetnya banyak dari sekian banyak emiten, paling enak nih properti lagi, katanya. Menurut dia, Bakri Group dilindungi sehingga tak ikut tersangkut dalam kasus ini. Dia menuding ketua dan wakil ketua BPK melindungi Bakri Group lantaran keduanya merupakan kroni Bakri. Jadi permainan ini disetel. Kenapa mereka lindungi Bakri? Kenapa nyari tumbal orang lain yang sialnya karena di saya kenapa harus lindungi Bakri? Karena ketua dan wakil ketua BPK itu kroni Bakri, ujarnya. Beni mengungkapkan bahwa ada perusahaan terbuka lain yang menikmati hasil penempatan aset asuransi, tapi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Berdasarkan salinan eksepsi yang diterima oleh bisnis dari kuasa hukum Direktur Utama PT Hansen International Tbk tersebut, terungkap bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Kejagung hingga saat ini tak pernah mengekspos emiten grup besar yang terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saya heran, kenapa BPK dan Kejagung tidak berani merinci transaksi item by item? Siapa pelaku yang sebenarnya dan siapa yang diuntungkan? Tiap saham kan harus dikuliti supaya jelas, tuturnya pada Rabu 10 Juni 2020. Business.com mencoba menghubungi Anindya Novian Bakri, yaitu CEO dan Presiden Direktur PT Bakri & Brother Tbk. Telepon genggamnya sempat diangkat, tapi terputus. Hingga berita ini diturunkan, Business.com belum mendapatkan respons. Jadi, bagaimana menurut Anda?